Oke, baik. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi dalam keperawatan. Sebelum saya menjelaskan konsep dasar komunikasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Agnes Keak, Prodi Keperawatan 2020A. Saya mahasiswa dari Universitas Santo Paulus Ruteng. Langsung saja kita mulai menjelaskan tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang penting dalam melakukan kehidupan dan menyatu dengan kehidupan kita. Setiap saat pasti kita merasakan dan mengalami bahwa komunikasi ada dan manusia selalu berkomunikasi dan menggunakannya dalam berinteraksi dengan manusia lain. Kata-kata yang diucapkannya menggunakan seseorang adalah komunikasi, diamnya seseorang adalah komunikasi, tertawanya seseorang adalah komunikasi, dan menangisnya seseorang adalah komunikasi. Dengan berkomunikasi, kehidupan kita akan interaktif dan menjadi lebih dinamis. Komunikasi merupakan komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi setiap perawat untuk memberikan layanan atau asuhan keperawatan, karena perawat secara terus-menerus selama 24 jam bersama klien. Pengetahuan terapeutik sangat penting terkait dengan tugas seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dan dalam melakukan hubungan profesional kesehatan lainnya. Sebagai calon perawat ahli, keterampilan dasar yang penting harus dilakukan adalah menjelaskan tentang definisi komunikasi. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga model, yang keempat bentuk-bentuk, yang kelima elemen, yang keenam proses, dan yang keenam adalah proses. Nah, di dalam komunikasi pasti ada faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan tingkat komunikasi, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, communication, dan communicates, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegram, dan sebagainya. Beberapa ahli mengemukakan tentang komunikasi. Yang pertama, menurut Citi, pada tahun 1997, komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Jurgen Rousset, pada tahun 1972, beliau menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar atau tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain, tidak hanya komunikasi yang diucapkannya dan ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbol-simbol. Menurut para ahli yang keempat, yaitu Mr. Chubin dan Dahlan pada tahun 1985, menjelaskan bahwa
komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar perasaan, keinginan, dan kebutuhan dan pendapat. Nah, yang keempat, menurut Burgers pada tahun 1988 menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Dan menurut para ahli yang kelima, yaitu Taylor DKK pada tahun 1993, komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Tujuan dari komunikasi yaitu berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan komunikasi adalah yang pertama, menyampaikan ide atau informasi atau berita. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Dan yang keempat, memahami ide orang lain. Nah, di dalam komunikasi ini ada pula unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau ide atau informasi kepada orang atau pihak lawan bicara, informasi atau pesan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan komunikator. Dan yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya, dan umpan balik bisa juga berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Yang berikutnya adalah konteks. Konteks adalah lingkungan ketika komunikasi terjadi antara tiga dimensi, yaitu fisik, sosiologi, psikologi, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Setelah itu kita masuk ke bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Di sini dijelaskan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon. Komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik manual maupun elektronik, dilakukan untuk memberikan informasi dalam jumlah yang besar sebagai bukti tertulis dan dokumentasi. Yang kedua yaitu komunikasi inverbal. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata komunikasi, tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Macam-macam komunikasi nonverbal adalah mata, ekspresi, wajah, postur atau sikap tubuh, gaya jalan, gerakan tubuh, waktu bicara, penampilan, secara umum, suara dan sikap diam, atau simbol-simbol lain, misalnya model pakaian dan cara menggunakannya.
Setelah kita mempelajari bentuk-bentuk komunikasi, kita masuk ke faktor-faktor komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu faktor pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia melakukan pengetahuan yang luas. Seseorang komunikasi dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan yang lebih. Yang kedua, perkembangan. Dan faktor yang ketiga adalah pertumbuhan. Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Setiap orang memiliki cara masing-masing menyampaikannya informasi agar tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, keterampilan menguasai bahasa. Dalam komunikasi ini, tentu kita mempunyai keterampilan untuk menguasai suatu bahasa. Nah, keterampilan dalam berbahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. Yang kedua, prepersi. Prepersi ini adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentuk prepersi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Yang ketiga, pesan dan hubungan. Yang ketiga, peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi, tergantung dari materi atau permasalahannya yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikasi, maka akan terjadi komunikasi secara formal. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Yang keenam, emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses yang dapat menjadi hambatan. Yang berikutnya yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan berkomunikasi. Yang berikutnya, jenis kelamin. Nah, dalam komunikasi ini termasuk juga dalam jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Dapat dilihat dari gaya ia berbicara dengan seseorang dan interpretasi. Menurut ahli yang bernama Tannen, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Hubungan yang terjadi dalam komunikasi. Dalam komunikasi ada hubungannya, maksudnya hambatannya, yaitu hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami oleh konteks komunikasi. Dikenal pula gangguan
atau yang sering disebut dengan mekanik maupun sematik. Gangguan ini masih termasuk ke dalam hambatan komunikasi yang efektif. Komunikasi salah satunya akan sangat tergantung kepada beberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi di sekitar kita. Yaitu pertama, hambatan psikologi. Hambatan yang terjadi di sini adalah hambatan yang merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia yang termasuk dalam hambatan komunikasi psikologi. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Ada dua hambatan sosiokultural di sini, yaitu perbedaan budaya sekaligus juga menimbulkan perbedaan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, komunikator perlu membekali dirinya dengan beragam pengetahuan mengenai norma sosial yang berlaku di masyarakat luas. Hambatan yang kedua yaitu hambatan interaksi verbal. Kecenderungan kuat untuk melihat titik-titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek dan kejadian dalam bentuk lawan kata yang ekstrim. Sementara banyak juga orang-orang yang berada pada titik tengah-tengah keekstriman tersebut. Yang keempat, hambatan komunikasi antar manusia. Dalam hambatan komunikasi antar manusia ini berupa perbedaan persepsi dan bahasa persepsi merupakan interpretasi pribadi atas sesuatu hal. Yang kedua, pendekatan yang kurang baik tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, gangguan emosional dalam keadaan kecewa, marah, sedih, atau takut. Seseorang yang merasa kesulitan saat menyusun pesan atau menerima pesan dengan baik. Yang keempat, hambatan komunikasi dalam organisasi. Kelebihan dari komunikasi dalam organisasi ini adalah kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Perkembangan teknologi telah menyebabkan jumlah pesan dalam suatu organisasi meningkat. Organisasi meningkat tajam sehingga kecepatan yang semakin tinggi. Yang berikut, hambatan komunikasi masa pada pemasaran. Ada dua hal hambatan yang terjadi pada masa pemasaran di sini, yaitu hambatan pada sumber dan hambatan komunikasi pada sumber, umumnya berupa perumusan tujuan yang kurang jelas. Yang berikut, hambatan dalam sistem endocing. Sumber kegagalan komunikasi pemasaran bisa juga ada pada proses endocing. Nah, itu pembahasan dari konsep komunikasi dalam keperawatan. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses kegiatan antara dua orang atau lebih untuk berbagai informasi, ide, perasaan. Nah, sesuatu itu dinamakan komunikasi karena karakteristiknya yang unik, merupakan suatu proses dinamis terkait konteks, simbolik dan transaksional. Komunikasi melibatkan serangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi adalah komunikator dan komunikan, pesan, konteks, umpan balik, dan gangguan. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang konsep komunikasi dalam keperawatan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel saya. Sekian dan terima kasih.